melaksanakan, mengisi nilai-nilai yang ada di 5 insan cita itu, maka saya ingin memberikan satu kiat atau tip yang paling penting. Ayatnya bunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihat wa qala innani minal muslimin. Peran penting yang diharapkan dari perintah ayat itu yaitu dakwah, mengajak manusia. Forum yang sangat terhormat ini, yang sangat strategis ini, adik-adik terus memacu diri, meningkatkan tekad dan semangat untuk dari waktu ke waktu, dari hari ke hari meningkatkan kapasitas diri, kualitas diri, semangat mobilitas, agar bisa mengukir diri menjadi pemimpin masa depan dengan baik. Kalau kita tahu yang kita tuju, apalagi itu sepertinya bayang-bayang sudah nampak, itu jadi energi positif kita untuk melangkah. Jadi saya ingat gelombang itu 3 bulan yang lalu saya orasi di Batko Maluku Utara. Diperhatikannya di Maluku Tengah. Dari Ambon menuju Maluku Tengah itu menempuh laut itu 1 jam 30 menit. Jadi saya turun di bandara di Ambon, terus ada di Batko bilang, "Bang, tadi satu pesawat sama abang tuh kanda kita Bupati Maluku Tengah." "Oh, mana beliau?" Singkat cerita ketemu lah, "Oh, Bang Sekjen, begini, abang ikut saya aja. Adik-adik naik kendaraan saya mau temani Bang Sekjen." Sepanjang jalan menuju pelabuhan dia bilang begini, "Bang, nanti kalau gelombang kuat tinggi, abang jangan kaget, biasa aja. Karena yang ikut saya itu nahodanya itu speedboat itu sudah hampir 20 tahun. Jadi dia tahu cara. Ya, abang jangan usah kaget. Insya Allah kita selamat." Itu kalau gelombang tinggi. Mungkin dia udah dapat bocoran ke gelombang tinggi. Karena sudah dikasih info begitu, sudah dikasih masukan begitu, sudah dikasih bahan penting, saya jadi tenang dalam perjalanan mengikuti gelombang. Dan benar-benar gelombangnya tinggi. Sampai begini ya, kaget juga sih nama pertama. Begini terus, sampai di tengah itu nggak ada nampak pohon, hutan, nggak ada. Jangan-jangan udah lari ke laut lepas ini. Saya terus saat itu tuh ada goncang juga. Tapi karena beliau tuh dari awal menyampaikan bahwa insya Allah Bang kita selamat, ini begini, ini karena ya teman kita sudah punya pengalaman istilahnya menghadapi gelombang besar dan sebagainya. Saya alhamdulillah jadi tenang dan perlahan-perlahan mulai nampak di kejauhan di sana ada hutan, ada ini, mulai ada pemukiman, mulai terang, mulai nampak. Dan begitu dekat nyampe, haru betul saya karena di kejauhan sana tuh pakai godron, pakai ini berderet di pinggir pantai itu. Yang aduh Bang, begitu tiba kami nggak nyangka Bang bisa sampai sini. Terima kasih Bang. Nah, makna perjalanan itu tadi dari kita kaitkan dengan kepemimpinan, kita akan penuh semangat ketika kita yakin betul yang kita capai itu saya akan jadi pemimpin ke depan. Bukan menghayal ya, bukan bercita-cita, berangan-angan. Kan ada hayalan kosong. Oh dia gagah, dia pintar, dia hebat, tapi belum ada kerjaan. Oh saya nggak mau sama dia. Oh saya cari yang sudah mampu. Itu menghayalkan akan. Tapi kalau konteks menyiapkan diri menjadi pemimpin, kita di depan itu sudah terbayang bahwa kepemimpinan ke depan itu akan menjadi posisi yang membanggakan apabila kita menyiapkan diri secara sistematis dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dengan baik. Kazar in ahraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa ala suki yurjibu zurra al-yagida bihumul kufar. Diibaratkan dalam falsafah pohon. Ketika kader-kader umat Islam itu sudah berkualitas, terjun, tangguh, militan, terdidik, cerdas, dan terus berproduksi, kazar in ahraja syat'ahu, seperti pohon yang menancapkan akarnya ke dalam. Pohon itu menancap menjadi kuat, batangnya menjadi tegak, kuat. Kazar in ahrajasat ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa ala suki yuzibu
zurra al-yahida bihimul kufar, dan itu pohonnya menjulang tinggi, dahan dan rantingnya dan buahnya lebat, dan itu membuat sakit hati orang-orang kafir. Nah, saya katakan begini, produksi kalau ibarat dari industri ya, sistem kaderisasi yang itu memproduksi kader itu luar biasa, itu hampir bukan setiap tahun lagi, setiap bulan. Bayangkan cabang berkewajiban melaksanakan LK2 itu berapa kali itu sekarang? Satu kali. Berapa cabang? Ratusan cabang seluruh Indonesia itu melaksanakan. Terus belum baku mengadakan LK3, dan belum lagi senior course, belum lagi LKK dan sebagainya. Itu jadi terus berproduksi. Tapi akan sedih kita apabila produksi secara formal, kepemimpinan formal itu hanya terhenti pada saat hanya selesai LK atau selesai LKK, tidak ada follow up-nya. Itu sedih kita karena tidak bisa dijadikan semacam apa ya, menjadikan kesempatan LK itu sebagai medium untuk meningkatkan kualitas diri. Kalau tidak ada tindak lanjut, tidak ada follow up. Nah, karena itu saya berharap sesudah LKK ini adik-adik sudah punya rencana yang matang, rencana yang bagus. Bagaimana saya mengamalkan ilmu yang saya dapat ini? Bagaimana saya menindaklanjuti ilmu yang saya dapat secara formal itu? Diaktualisir, istilahnya diaktualisasikan di dalam aktivitas itu. Hanya dengan itu yang disebut dengan learning by doing, itu belajar, kemudian dia praktekkan, dia belajar, dia praktekkan. Hanya dengan itu cara efektif untuk mengukir pengalaman kepemimpinan itu, termasuk dengan kualitas akademik itu, sehingga ketika ada kesempatan Adita tidak pernah mundur. Tolong jadi moderator, ada acara, siap, karena dia merasa sudah ada bekal untuk itu. Tapi tunggu dulu deh, saya tanya senior dulu, dia ragu sendiri. Oh, itu namanya kehilangan momentum. Jadi saya pesan bahwa sesudah training ini adik-adik siapkan diri secara matang, secara baik untuk mengamalkan ilmu itu. Hanya ilmu yang diamalkanlah yang akan mengukir kita secara menyeluruh, daripada sekedar hanya pemahaman pengetahuan saja.